Ya, Oke, udah kelihatan. oke. Hai. Eh, Sebelumnya udah pernah belajar desain 3D belum, Kak? Di Jadi aku belum pernah ya. sama sekali kalau desain 3D. Tapi kalau Oh ya. desain grafis kayak Corel, Affinity gitu, ring. Oh ya, ya, ya. Tuh, Ya, jadi aku jelasin dulu dari nol ya. Jelasin lagi boleh. dari nol ya. Ya. Mm-mm. Jadi pas awal buka tampilannya kan seperti ini ya. Ini untuk home ya. Di sini buat bikin project baru atau buat impor 3D bisa di sini. Mm-mm, mm-mm. Mm, ya. Nah, ini kan versi free, cuma bisa bikin dua project ya. Kalau Iya. misalkan kita pernah berbayar, terus apa stop berlangganan, sisanya terkunci. Jadi sisanya cuma dua yang bisa kita pakai. Kita Mm-mm. Oke. bikin yang baru ya. Nah, Mm-mm. walaupun udah berhenti berlangganan, filenya tetap ada, tetap aman gitu. Ngerti. Cuman nggak bisa dibuka saja. Ya, pas awal tampilannya seperti ini. Ini origin. Kalau di 3D itu ada origin X, eh, X, Y, XY Z, itu ya. ya X, Y, Z. Nah, kalau di Shaper 3D itu lebih ke desain CAD ya, beda kayak di SketchUp. Kalau SketchUp itu lebih Hmm. ke kayak software apa ya, Blender gitu. Jadi gak terlalu Oke. presisi, gak terlalu akurat ukurannya. Kalau di sini akurat, cocok kalau buat Oke. bikin apa kayak desain-desain eh, mesin Produk gitu ya. yang ya mesin full itu juga bisa. Cuman Mm-mm, biasanya mm-mm. lebih cocok kayak mesin kan itu lebih apa ya teliti ya ukurannya ya Iya. kayak ini Oke. untuk di iPad-nya gitu. Karena kan kalau di kayak AutoCAD kan SolidWorks nggak ada di sini. Mm-mm. Nah, untuk awalnya sebelum bikin 3D di sini kita harus bikin sketch dulu. Di sini bisa kita lihat di sini nih, ada sketch yang ini Mm-mm. Yes. bikin. Nah, ini ada tiga plan atau tiga lembar apa ya? Tiga lembar buat bikin sketch di sini. Nah, Oke. kita bisa pilih mau di mana gitu, mau di lembar atau di plan X, Ini XY kayak yang ini. layernya gitu ya XY. berarti ya Bang ya. Ya, beda ya. Oh Kalau layer beda. itu di sini. Kalau layer ini Oh di yang sini. item situ ya. Ya, yang item di sini layer. Nah, contohnya kayak gini. Kita bikin sketch supaya lebih mudah. Contohnya ini kan banyak ya toolnya. Kalau di Mm-mm. CorelDRAW kan juga gampang ya, langsung paham lihat Yes. ginian ya. Contohnya kita bikin line di sini, garis. Nah, aku pakai pensil sebenarnya. Ini dibantu sama apa trackpad, jadi ada Oh. kursornya di sini. Contohnya kita bikin line. Nah, ini kan langsung ada ya ukurannya. Mm-mm, mm-mm. Nah, kalau di apa ya desain CAD atau 3D di sini ada namanya tuh constraint atau pengikat. Contohnya, misalkan kan ini sudah ada ya. Ini disebutnya constraint atau ikatan. Jadi ini tuh Kata. pasti tegak Oke. lurus. Ini kan tegak lurus tandanya ini tegak lurus. Ups. Mm-mm, mm-mm. Eh, so. Nah, ini tegak lurus maksudnya di sini juga bisa kita lihat tegak lurus apa gitu. Ini juga bisa dihapus. Oke. Sebenarnya. Ups. Hmm. Nah, kalau kita tarik kan ini ketarik juga ya garis yang ini sama yang ini Hmm. pinggirnya. Nah, kalau mau Hmm. dilepas harus dilepas dulu ikatannya yang ini. Caranya kan kita bisa pilih ini dua-duanya lalu pilih yang ini disconnect. Oh, ya Nah, sebelah kanan tadi ya. Coba ya. diulangi Mas. Coba diulangin dikit cara Nah, lepasnya. bisa select dulu garisnya atau constraint-nya yang ini. Oh, ini udah lepas tadi, lupa disambungin lagi. Nah, nah, ini kan masih nyambung ya, Hmm. masih Hmm. nyambung. Nah, buat ngelepasnya pilih.
ikatan yang mau dilepas, konstrain yang mau Oke, dilepas sama yang mana, yang ini misalkan pas oke. Diklik ini. yang Nah, sudutnya itu atau garisnya aja. eh, garisnya saja bisa. Cuman kalau Oh, garisnya saja semuanya bakal kehapus. Yang ini juga ikut kehapus. oke. Ya. Ya, nah kalau kayak gini kan bisa dibikin 3D-nya langsung sebenarnya. Kalau di seperti 3D nggak ribet. Nah, kayak gini, tinggal ditarik aja ke atas. Oh, Langsung. Ya. oke. Lalu Langsung di ke atas, sini oke. ada muncul dua layer. Yang ini buat sketch-nya. Kalau kita geser, ups. Hmm, Nah, oh ini udah nempel sama sketch-nya. Ini. Tadi ke hide oh. sketch. Nah, jadi ada dua layer, ada sketch sama body. Nah ini kalau sketchnya kehapus, Mm-mm. 3D-nya juga ikut kehapus seperti itu. Jadi, Oh, tapi dulu gak kayak gini. Kalau sketchnya dihapus, bodinya tetap ada. Atau eh, part 3D-nya tetap ada. Kalau sekarang setelah update jadi kayak gini. Jadi ya hmm. yang penting basicnya Tapi tahu nggak gitu. masalah ya, sketchnya tinggal di aja kan itu kan sebenarnya kan mas. Tinggal di head aja bisa. Oke. Hmm. Nah, ini sebenarnya banyak ini yang ini paralel contohnya ya, Hmm, paralel. Misalkan kita bikin dua garis, terus kesusahan pengen bikin garis lurus ya, pengen paralel maksudnya. Tinggal pakai constraint yang ini, yang klik aja yang ini sama yang ini, hmm. bikin aja paralel. Otomatis paralel seperti ini. Ya. Oh, Kelihatan oke ikatannya oke. di sini paralel. Kalau udah kayak gini, Ya. ini nggak bisa diputar, nggak bisa diputar. Hmm, Maksudnya nggak bisa dimiringin, soalnya udah paralel. Nah, kalau kita bikin baru lagi yang ini, lalu klik yang ini, mana ya? Ups, mana mana? Oh, salah salah. Nah, misalkan kita bikin garis lagi satu, terus yang ini, hmm. kan ini ada apa ya? Sudutnya ya, ada Oke. sudutnya. Ya. Nah, ini bisa di, ups. Nah, kalau kan ini belum ada paralelnya yang ini ya, ya. Nah, Masih ini miring bisa gitu. diubah lagi, bisa diatur ini sudutnya berapa gitu. Jadi Oh, yang bakal berubah posisi itu yang belum ada ininya nih, belum ada ya, konsiderannya. belum ada paralelnya ya. Ya, yang belum ada paralel ini yang bakal gerak. Contohnya jadi 45 ya. Hmm. Nah, jadi seperti ini. Oke, ngerti ngerti ngerti. Hmm. Terus misalkan di bawahnya ini ada juga yang buat otomatis misalkan pengen eh, apa tegak lurus, pencet aja. Hmm. Oh ini, nah ini nggak bisa dirubah ya. Nah, soalnya ini udah ada ini nih. Tadi udah ada ini. Oke. Ini constraint-nya udah terkunci. Buat bukanya tinggal Hmm. klik aja yang ini nih. Hmm. Nah ini kan udah kebuka sekarang. Ups. Ah, nah udah Oke. kebuka. Ini sekarang udah, nah, udah kuncinya seperti ini. Lihat aja lagi. Nah di sini ada kunci atau di sini. Hmm. Kalau udah kebuka bisa kayak gini. Jadi ada ikatan tegak lurus, konstruksi tegak lurus kayak gitu. Ya, Oke. Ini biasanya buat apa aja mas? Maksudnya apanya? apa namanya? Buat bikin apa biasanya? Tegak lurus gini. Oh Buat biasanya yang buat di kayak gini. mesin, buat di mesin kan di mesin. Oh. Kalau misalkan contohnya bikin molding, molding ya, kan kalau salah Hmm. derajat saja kan si core sama cavity-nya gak bisa masuk, bakal seret Oke. gitu. Nah, Ya. supaya apa pas ukurannya pakai ini. Soalnya kan buat bikin Hmm. mesin-mesin kayak gitu kan pakai kayak mesin CNC ya. Kan Hmm. CNC kan Hmm. Hmm. otomatis, nggak boleh apa
nggak boleh ada yang salah. Kalau salah kan, misalkan bikin cetakan apa, cetakan lampu misalkan. Jadi si Oke. cetakan cover lampu misalkan. Nah kalau misalkan salah derajatnya kan, jadi si cover lampunya tuh tipis sebelah misalkan, jadi kayak gitu. Ya, Jadi ngerti. gak apa ya, gak akurat ukurannya, gak pas. Oke. Contohnya seperti itu. Tapi kalau misalkan bikin furnitur, ya gak sebenarnya gak perlu teliti-teliti amat. Oh, Paling di kursi beda- sih Mas, nanti kalau furniture itu. Kursi itu kan biasanya ada kemiringan-kemiringan sandaran gitu tuh. Aku juga masih oh, belajar juga sih apa cara ngitung sandarannya kayak gitu. Berapa oh derajatnya ya gitu. ya. Oh, furnitur juga penting kalau misalkan udah pakai CNC ya. Kan sekarang udah banyak juga yang Mm-mm. pakai CNC ya. Kayak gitu. Terus Lanjut. apa lagi? Lanjut. Yang ini yang tengen. Tengen, contohnya kalau tengen itu buat apa ya? Eh, apa ya? Singgungan. Kalau bahasa Indonesia itu buat garis singgung. Contohnya kita eh, bikin dua garis ya, lingkaran sama garis kayak gini, supaya si garis sama ini saling bersinggungan. Hmm. Pakainya yang tengen tadi. Cuman Oke. misalkan kita mau yang dipindahin tuh yang mana, mau yang gerak tuh yang mana. Misalkan ini posisi senternya yang nggak mau gerak ya. Contohnya kita mau Mm-mm. gerakin ini doang, tinggal klik ini dulu, Mm. ups, klik garisnya, terus pilih ini, di di lock dulu, dikunci supaya gak pindah. Lalu klik ini Oke. sama ini, ups, Hmm. ups. Nah, lalu pilih ini. Jadi yang pindah tuh yang garisnya. Oh. Hmm. Ya, Jadi ya, yang ya. nggak mau diubah itu harus dikunci dulu. Terus Oke. selanjutnya ada koinsiden. Ini buat eh contohnya langsung saja bikin garis. Ups. Jadi supaya si titiknya tuh ini, misalkan yang titik ini Mm. nih, pengen ada di tengah. Ini kan di Oh. tengah garis ini ya. Ah. Caranya klik ini, titiknya yang mau dipindahin, Mm. titik ini sama sama garisnya. Lalu pilih, ups, salah salah. Oh, kebalik kebalik. Ini midpoint, salah salah. Nanti itu midpoint. Ups, ini agak susah. Maaf ya Bang, ini banyak bocil, Ya. banyak bocil. Ah, kok insiden tuh kayak gini. Ups, ups. Nah, si titik ini mau nyentuh ke garis yang ini. Mm-mm. Mm-mm. Itu kok koinsiden itu maksudnya. Nah, seperti ini. Oke. Misalkan terlalu offset, terlalu jauh, mau digerakin tanpa mengubah ukurannya. Kalau ini ukurannya gak mau berubah, ini harus dikunci juga, misalkan 20, lalu dikunci seperti ini. Ini ukurannya pasti 20, gak bisa diubah. Jadi ini gak bisa ditarik. Kalau ditarik, semuanya ketarik. Kalau ini yang belum Oke. yang belum kekunci ukurannya kayak gini, bisa ditarik. Ya. Nah, Oke. selanjutnya yang ini, yang tadi ini buat midpoint. Misalkan ada dua garis seperti ini. Nah, yang ini mau diketengahin titik yang ini pakai midpoint. Nah, ini kan malah gerak yang ini ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau kalau misalkan nggak mau gerak, dikunci dulu. Jadi yang ini yang bakal gerak. Jadi yang ini yang Oke. bakal gerak gitu. Seperti itu. Oke. Terus apa lagi ya? Ini horizontal vertikal. Ini kalau misalkan bikin garisnya miring kayak gini. Hmm. Nah, mau horizontal atau vertikal. Misalkan ini dekat ke vertikal ya. Seperti Oke. ini. Ke sumbu yang paling dekat yang mana? Hmm. Mas, kalau buat trapesium itu gimana, Mas? Itu kan nggak ada pilihannya Oh, tuh kan. Segitiga, oh ya. lingkaran.
kita bikin bangun ruang ya. Coba bikin bangun Mm-mm. ruang. Kita hapus dulu sketchnya supaya bersih. Ups. Bikin trapesium. Contohnya seperti ini. Bikin kotak. Ini kan manual ya itu ya. Ya manual. Kalau di eh ini seperti ini manual. Cuman ada Oke. yang lebih gampang sebenarnya kalau bikin kayak trapesium itu. Bik- Kalau yang manual-manual pakai SketchUp lebih gampang. Hmm, Cuman akurannya nggak seakurat di sini. oke. Contohnya ini 40 ya. Lalu kita bikin lagi sketch di sini. Mm-mm. Ini. Ini Dipotong gitu dipotong, berarti ya. ya, dipotong tiap sisi. Ini sketch dulu. Hmm. Lalu yang Hmm, ini dipotong. Ups, ini dipotong. oke. Nah, ini sketchnya belum lengkap nih. Harus bikin lagi satu. Hmm, oke Nah, oke oke. nah ini kan jadinya kayak gini ya. Nah, ini ada Mm-mm, pilihannya mm-mm. sebenarnya. Subtract, eh, sama di CorelDRAW juga kayak gini ya. Oh ya, ha, ngerti Nah, ngerti. nah, Hmm, kayak gini bisa dipilih. oke. Nah, Tapi ini mereka jadi satu body kan, Bang? oh jadi satu body ini. Ini, Oke. ini jumlah bodinya kan kelihatan di sini ada satu. Sketsnya banyak, cuman ini tetap ada satu body. Kalau Itu kita nggak ngaruh, pindahin, Bang. Sketsnya oh secara layer di atasnya body gitu nggak ngaruh ya? gak ngaruh. Misalkan kita pindah ya, kalau pindah bisa Hmm, ditekan aja di sini pakai apa pensil atau mouse, gak ngaruh. oke. Cuman supaya lebih Oh, rapih bisa ini dipindahin sketsnya, jadi di eh, folderin. folderin ya kayak gini. Oh ya. Ya. Terus bikin apa lagi lingkaran contohnya ya. Lingkaran. Hmm, Ini kalau bikin bangun ruang ada trik-triknya sebenarnya harus apa ya? Banyak lihat eh, tutorial juga. Contohnya tapi bikin kalau lingkaran. misalnya Eh, di Sub 3D itu juga ada aset-aset juga nggak, Mas? di subtract, oh Aset, dipotong. maksudnya Oh kayak aset. Oh misalnya aset-aset. Oh iya sekrup iya. atau apa namanya, misalnya gagang pintu gitu, dia udah ada nggak atau misalnya download gitu? Oh kalau di sini nggak ada. Cuman bisa buka di browser, cari banyak sebenarnya. Hmm, Eh biasanya eh formatnya apa ya? Bisa SKP, bisa DWG. Yang penting hmm, format filenya aja. DWG bisa kan apa ya? Gagang pintu. hmm. Sebenarnya ada itunya apa? Website yang khusus buat, wah ini Sub nggak ada 3D internetnya gitu. mas. Ya, nggak ada internetnya. Tapi di sini Oh, bisa dipilih kalau mau import project atau import file itu eh, formatnya formatnya ada khusus. oke. Tapi kalau Hmm? misalnya nih Mas, apa namanya, Ya, biasanya kan aku sebentar tak kirim ke WhatsApp ya. ya boleh. Nah, itu Mas aku kirim Mas. Nah, kalau mau buat kayak gitu, maksudnya Oh ya jadi bisa bisa. Oh di sini bisa apa mas namanya? di seperti ini bisa. Itu ya Maksudnya kan ini aku butuh, gambar tekniknya maksudnya gambar tekniknya. ah, Oh ya bisa. itu gimana caranya? Misalnya kita coba dari body segitiga tadi misalnya. Tapi kalau di seperti ini berbayar mas. Oh, kalau mau ituin berbayar. Ya kalau mau bikin 2D-nya berbayar.
Hmm. Mana? Ini misalkan klik dulu yang ini. Mana? Filenya. Oh ini. Nah ini. Yang ini. Create Visualization drawing. itu. Oh, create Bukan. drawing. Yang ini. Nah Oke. yang ini. Seperti ini maksudnya. Hmm. Sebenarnya kalau di Udah seperti keluar. 3D, hmm, Hmm. ini otomatis mas tinggal pilih langsung nanti apa gambar isometriknya, terus pandangan depan, samping, eh, kanan, bawah, atas, bisa langsung pilih. Terus kita Oke. tinggal ubah ukuran sama ngasih petunjuk-petunjuk kayak gini, dimensi ukuran. Oh, itu udah dari sananya. Apa Eh, ukuran-ukurannya itu juga? Kalau Maksudnya ukurannya udah. itu kita masukin sendiri, tinggal klik aja titik. Misalkan dari sini ke sini, diklik aja, Hmm. otomatis muncul ukurannya. Karena kan Oke. untuk ukurannya kan di sini kita udah dimasukin langsung di sini nih, di Hmm, 3D-nya. hmm, hmm. Jadi pas masuk ke 2D-nya itu langsung synchronize, langsung sama ukurannya. Oke. Jadi nggak perlu Ngerti. ngetik 2 kali. Nggak perlu. Ya, Hmm. nggak perlu ngukur-ngukur lagi juga kan. Maksudnya nggak perlu Ya, gambar lagi kan. nggak Garis-garis perlu, itu udah. ya Ya. nggak perlu masukin gambar potongan juga bisa kalau di ini. Oke, oke. Ngerti. Terus ini nih, toolnya juga ini yang biasanya agak ribet untuk awal-awal. Mm-mm. Bisa aja. Aku tuh sebenarnya juga udah sempat bikin-bikin, Mas. Oh ya, Nah, cuman buat pertemuan pertama ini kayak apa namanya? Ya kita sebenarnya bayanganku sih kenalan dulu gitu. Nah, nanti ya, mungkin ya, habis ini aku gambar-gambar kan. iya, Nanti aku ya. kumpulin pertanyaan-pertanyaannya, mungkin aku screen record juga, nanti tak tanyain gitu sih. Oh ya, ya. Hmm. Mas, kalau boleh tahu ini kita berarti masih ada berapa pertemuan lagi? Satu mas, satu. Karena Udah satu sebenarnya ya? sebenarnya ini mas, pertama Hmm. teori, saya ngasih teori. Terus yang kedua itu Hmm. diskusi sambil desain mas, sambil desain, Oh, sambil oke. apa ngejelasin gitu. Gimana kalau Hmm, kayak gini hmm. kayak gini. Terus yang Oke. terakhir itu review gitu mas, yang ketiga tuh. Karena kemarin Oh. apa ya gak hadir, jadi maaf mas. Hmm. Jadi sisa satu lagi mas. Cuman Oke. bisa saja order jam mas. Jadi misalkan satu pertemuan Hmm. tambah gitu bisa. Oke, siap. Jadi kayak kayak kursus biasa gitu. Hitungnya Hmm, per jam hmm. aja Siap. mas. Terus Tapi yang sekali ini mas kursi palingan berarti berapa ya jam kita mas ini mas? Sampai jam berapa ini se- berarti? sebenarnya 40 menit. Sebenarnya Hmm. totalnya 2 jam ya. Karena 3 pertemuan jadi satu pertemuan tuh 40 menit Oh, kayak gitu mas. oke. Siap. Oke, Karena kan oke, saya oke. pakai Zoom-nya kan yang free juga. Terbatas 40 menit Hmm. gitu, Mas. Ya Jadi apa? kayak gitu ya. Oke. Hmm. Mas, aku coba minta tolong mas, yang segitiga itu mas, itu Ya, aku pengen dibolongin tengahnya. Nah, tengahnya masuk ke dalam gitu mas. Segitiga juga tapi bentuknya. mau segitiga juga bentuknya. Kita Mm-mm. tinggal bisa bikin namanya plan di sini. Ini ada construction plan. Mm-mm. Nah, misalkan mau sejajar sama sumbu XY yang ini misalkan. Oke, Terus pilih yang ini, next. Nah, otomatis di sini ada plan yang sejajar sama sumbu tadi yang kita pilih. oke. Di situ Mm. kita tinggal ini checklist saja, oke. Nah, muncul kan kotak seperti ini. Ini alat bantu sebenarnya kalau plan. Nanti juga kita Oh, hapus. Nah, kita tinggal eh, sketch saja di sini. Sketch. Nah, supaya pas bisa di sini. Maksudnya segitiga, contohnya segitiga ya. Segitiga mm-mm, bisa dari mm. sini nih. Ini juga banyak contohnya. Oke. Nah, seperti ini. Lalu langsung di extrude cut seperti ini maksudnya. Oh, tinggal ditarik aja gitu ya berarti ya? Ya, tinggal tarik aja. Oke, ngerti. Bisa miring. Ya. Ya. Hmm. Ini juga ada buat apa namanya tuh?
eh pattern juga ada di sini. Kalau misalkan bikin meja kayak gitu atau desain-desain rumah Mm-mm. kan yang ini penting kan ya, Itu penting. buat apa itu mas? Kalau misalkan bikin apa hiasan rumah biasa kan penting juga yang kayak gini. Jadi Oh, langsung supaya lebih gampang, kopas gitu cepat ya. gitu ya, kopas, cepat dan Pakainya tadi pattern tuh mas ya. pattern ya. Bisa linear, bisa juga eh, apa sirkular. Ini ukurannya bisa atur di sini, mau total distance atau per spasi berapa gitu. Oh, jaraknya. Iya, Oke, referensinya mau jarak dari sisi ke sisi atau jarak total dari sini ke sini. oke. Gitu. Oh. Terus apa ya yang Pak sering dipakai di desain furniture itu palingan ada lagi apa ya? Wah, harus bikin schedule yang kayak bikin apa lingkaran tapi mengerucut kayak gitu kan. Hmm, hmm, Suka ada kan ya. Nah, itu hmm, bisa misalkan ini sudah bikin lingkaran ya, di hmm, copy hmm. misalkan ini. Hmm, bisa di copy. Ups. Nah ya, ini tampilannya agak beda kayak nggak versi awal. Hmm. Hmm, bikin sketch lagi aja lah. Bikin sketch lagi, misalkan tambah plane ya. Plane-nya ke bawah, plane-nya dipindahin ke atas misalnya. Nah, di sini kita bikin lagi lingkaran. Hmm. Hmm, bisa mau bikin apa ya? Kerucut Kayak tadi gini. misalnya. Ya, kerucut tadi. Pakai pakai ini bisa. Kalau pakai ini ada juga bawahnya Oh, kotak, bawahnya kotak, atasnya lingkaran bisa kayak gitu. oke. Nanti disesuaikan Atau sendiri gitu ya, berarti ya ya. sesuaiin sendiri. Ya, 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 ya. Pakai los tadi ya. Terus apa lagi? Kalau buat kerucut mas, segitiga maksudnya titik gitu ya atasnya. Oh, kerucut. Kalau bikin kerucut kita tinggal bikin segitiga saja biasa. Tiga harus ada garis tengahnya di sini. Garis tengah di sini. Hmm. Nah, misalkan ini nggak kepake ya, bisa di trim pakai yang ini penting, dibuang aja. Nah ini Hmm. tinggal kita, ups, tinggal diklik garis yang ini, garis Hmm. senternya. Ups. Klik garis senternya sama klik bidang yang ini, bidang Oke. apa surface-nya. Lalu Hmm. pakai yang default, otomatis jadi kerucut seperti ini. Oke. Ya, 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 ya. Ngerti, 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 ngerti. Hmm. Oke. Berarti kayak bikin garis Pitagoras dulu gitu ya mas ya. Iya, terus apa lagi? Kalau di kalau bikin ukiran kayak gitu di sini agak sulit sebenarnya. Kalau di seperti ini agak Ya. lama. Hmm. Oke sih mas basicnya. Cukup Hmm. sih. Ini nanti Nah, ya. dikirim kan mas? Ini direcord kan? Oh ini di record Mas. Nanti dikirim gitu bisa toh recordnya ini. Oh bisa bisa.
Eh, Oke, nggak apa-apa Mas, ini dulu Mas. Oh Selagi nanti ya, aku tak coba kumpulin pertanyaan-pertanyaan sama tak jadwalin buat next oh ya, siap-siap Mas. meetingnya itu. Ya, siap. Ya, Mas. Eh, Sampai Ya, 13.40 juga kan ini kan? ya 13.40. Oke, oke. Oke, Mas. Terus Gitu dulu aja, Mas. Nggak itu dulu apa-apa. aja. Oh ya, Mm-mm. oke. Ya, makasih, Ya, Mas. ya, sama-sama. Makasih ya.